Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana alur dan cara pendaftaran SNMPTN tahun 2022. Langsung saja. Berikut ini ada beberapa langkah maupun tahap alur pendaftaran SNMPTN tahun 2022. Di antara yang pertama ialah pengumuman kuota bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Jadi ini pengumuman kuotanya nanti akan diumumkan pada tanggal 28 Desember dan pengumuman tersebut dapat diakses di laman website LTMPT. Jadi kita tinggal cek pengumumannya berapa jumlah kuota di sekolah kita sesuai dengan akreditas, yaitu akreditas A itu ada 50%, B 25%, C dan lainnya itu ada 5%. Jadi kita tinggal tentukan saja. Caranya cukup mudah. Teman-teman cukup akses laman LTMPT, lalu teman-teman tinggal masukkan NPSN sekolah. Maka nanti akan tampil secara otomatis jumlah kuota yang ada di sekolah kita. Ya, yang kedua, itu ada registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Nah, di sini tahapnya ialah tahap tugas sekolah. Sekolah akan mendaftar di website LTMPT, registrasi sebagai sekolah. Setelah itu nanti data siswa kelas 12 itu akan tertera di sana. Lalu sekolah tinggal melakukan verifikasi, selanjutnya masuk ke tahap registrasi akun siswa. Untuk tahap registrasi akun sekolah itu biasanya sudah terdaftar semua. Ya, sekolah yang sudah pernah mendaftarkan siswanya mengikuti seleksi SNMPTN itu sudah terdaftar di LTMPT. Jadi tinggal di login saja. Setelah itu, setelah diverifikasi, melengkapi data dengan benar, lalu kita masuk ke tahap berikutnya yaitu registrasi akun LTMPT bagi siswa. Jadi ini siswa melakukan pendaftaran mandiri atau dibantu oleh sekolahnya, ya, menggunakan email pribadi dan mengisi data diri, biodata diri, dan lain-lain. Ketika sudah mendaftar, tugas sekolah kembali lagi untuk memverifikasi ataupun mengaktifasi. Setelah itu, baru tugas sekolah melakukan pengisian nilai rapot di PDSS. Untuk tahap registrasi akun LTMPT dan tahap registrasi akun bagi siswa, itu nantinya dimulai tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 8 Februari. Dan pengisian nilainya itu nanti akan dimulai tanggal 8 Januari sampai dengan 8 Februari. Selanjutnya, di sini ke tahap lihat data, ya. LTMPT menginformasikan jumlah siswa yang eligible mendaftar SNMPTN berdasarkan akreditasi sekolah. Nah, setelah registrasi akun LTMPT bagi sekolah, itu akan ada data siswa yang memang layak, ya, atau yang eligible untuk bisa mendaftar SNMPTN sesuai dengan akreditasnya, karena tidak semua nanti bakal bisa daftar. Karena lihat dari akreditas itu ada 25% untuk B, 50% untuk A, dan lainnya adalah 5%. Jadi kita tunggu saja. Semoga saja kita dapat mendaftar. Biasanya sih semua siswa dapat mendaftar, hanya saja tidak semua siswa bisa lulus dan bisa layak ataupun dinyatakan eligible bagi sistem LTMPT. Jadi seperti itu. Berikutnya pendaftaran SNMPTN. Nah, ini tahap pendaftaran ini setelah tahap pendaftaran registrasi akun siswa, maka masuk ke tahap pendaftaran SNMPTN. Nah, nanti ini pendaftaran SNMPTN, lanjut setelah itu dia masuk ke pengisian PDSS. Ya, pengisian PDSS ini yang paling penting, yang dimana untuk siswa-siswa yang mendaftar itu akan diisi nilai rapornya dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi ini sangat menentukan nih siapa yang lulus nih, karena penentuan kelulusan di sistem SNMPTN itu ialah berpatokan pada nilai rapor. Jadi kalau siswa yang punya prestasi,
yang dapat ranking saja dari semester 1 sampai dengan semester 5, kemungkinan besar itu akan lulus SNPTN. Jadi seperti itu dia sistemnya. Dan pengisian sistem PDSS ini itu dimulai tanggal 8 Januari sampai dengan tanggal 8 Februari. Jadi dia ada rentang waktu 1 bulan. Lanjut, sekolah menentukan calon peserta berdasarkan data LTMPT dari jumlah siswa dan akreditasi di Dapodik Pusdatin Kemdikbud atau EMIS. Jadi ini nanti setelah registrasi sekolah, ya, lalu registrasi siswa, itu sekolah dapat menentukan siapa saja yang mendaftar. Tentunya tidak semua siswa mendaftar, ya. Kita hitung dari jumlah akreditas. Jika sekolah tersebut memiliki akreditas A, artinya 50% dari jumlah siswa yang lulus itu dapat didaftarkan di SNPTN. Dan jika sekolah memiliki akreditas B, 25% dari jumlah siswa yang lulus itu akan bisa didaftarkan ke SNPTN. Lebih tepatnya itu kita tinggal tunggu saja kuotanya pada tanggal 28 Desember nanti. Kalau sudah nemu kuotanya, lalu tinggal tunggu registrasi, maka akan tampil nanti nama siswa-siswa yang layak ataupun yang bisa didaftarkan mengikuti SNPTN. Berikutnya, pilihan PTN dan program studi. Nah, ini pendaftaran pemilihan PTN. Nantinya di LTMPT kita dapat memilih perguruan tinggi mana yang mau kita daftarkan. Biasanya itu ada 2 perguruan tinggi. Ya, ada 2 perguruan tinggi yang dapat didaftarkan. Yang satu itu bisa di luar provinsi, yang satunya harus di dalam provinsi. Misalkan saya provinsi Sumatera Utara. Jadi untuk satu prodi itu misalkan saya pilih Unimed karena di dalam provinsi Sumatera Utara. Lalu yang satunya lagi saya pilih misalkan UI. Jadi bisa memilih 2 perguruan tinggi negeri. Dan dalam 2 perguruan tinggi negeri itu dapat memilih masing-masing 2 program studi, ya, 2 prodi. Jadi kita bisa milih. Kalau bisa program studi yang kita pilih eligible ataupun sesuai dengan lulusan yang kita miliki. Misalkan kalau SMK jurusan komputer dikatakan, ya, kita bisa cari fakultas teknik komputer yang negeri. Contohnya di USU ataupun di Polmed kalau di Sumatera Utara. Jadi seperti itu, kalau bisa sesuai dengan jurusan kita, supaya dia eligible. Selanjutnya, pengunggahan portofolio. Nah, ini bagi peserta, itu peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga, itu wajib mengunggah portofolio. Nah, kalau yang memilih prodi lain seperti PGSD, komputer, dan yang lain, itu tidak perlu mengunggah portofolio. Yang diwajibkan mengunggah portofolio itu ialah program studi bidang seni dan olahraga. Lalu selanjutnya itu seleksi jalur SNPTN berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN. Nah, ini sistem seleksi jalur SNPTN ini itu yang menseleksi secara langsung ialah perguruan tinggi tersebut bekerjasama dengan LTMPT dan melihat nilai dari PDSS. Jadi siswa tidak akan ujian. Siswa hanya mendaftar LTMPT, lalu diisi nilai raportnya semester 1 sampai semester 5 oleh pihak sekolah dalam pengisian PDSS, dan siswa mengisi data diri, kelengkapan data diri, dan lain-lain, maka setelah itu akan hanya menunggu. Di tahap seleksi jalur SNPTN ini yang menseleksi adalah sistem dari PTN itu yang bekerjasama dengan LTMPT. Lalu setelah masuk ke tahap seleksi, masuklah ke tahap pengumuman yang ada di bawah. Ya, pengumuman ini akan diumumkan jika kita lihat dari jadwalnya itu bisa jadi di bulan Maret atau di bulan April. Itu adalah pengumuman hasil kelulusan SNPTN. Setelah selesai pengumuman dan siswa nyatakan lulus, maka siswa tersebut diwajibkan mendaftar ulang sesuai dengan PTN-nya masing-masing. Jadi biasanya ini daftar ulang, mahasiswanya itu akan datang ke kampusnya, lalu membawa kartu registrasi pendaftaran ataupun hasil pengumuman, setelah itu melakukan daftar ulang. Nah, di tahap ini, mahasiswa harus mengeluarkan biaya sedikit untuk daftar ulang.
Namun dalam proses ini semua, mahasiswa juga dapat mendaftar melalui jalur KIP kuliah jika ingin mendapatkan beasiswa. Setelah daftar LTMPT, setelah memiliki akun LTMPT, lalu daftarkanlah ke KIP kuliah, lalu pemilihan seleksinya itu langsung dari KIP kuliah dengan mengisi nomor KIP kuliah yang ada di LTMPT. Nanti tahap ini kita bakal bahas di video berikutnya, karena tahap beasiswa, bidik misi itu sudah dihapus menjadi KIP kuliah. Sistem bidik misi itu biasanya yang ngisi itu sekolah. Namun saat ini yang baru KIP kuliah itu dapat diisi oleh siswa masing-masing. Jadi kita bakal bahas tahap itu, tapi nanti di video berikutnya setelah ada pengumuman kuota mungkin ya. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Jika ada yang ingin ditanya atau kurang jelas, bisa ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.